Alhamdulillah khalaqa adama biyadihi min salsalin kal fakhar wa hazahu bi jawarihi wa asjada lahu malaikatul muqarrabin al athhar. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihil jizari wa ashkuruhu ala mutaradifil fadlihil midrar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi azhaballahu anhum rijza wa tahhara amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ibadallah ma'asyiral mu'minin, yang sirahus sadar atau dada yang terasa lapang adalah suatu karunia, nikmat dan anugerah yang sangat besar. Saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kelapangan dada pada seseorang, maka tercapailah kebaikan dunia dan akhirat orang tersebut. Adapun jika dada terasa sesak dan terasa sempit, seseorang akan jauh dari hal-hal yang baik untuknya. Ia tidak mampu dan tidak merasa bergairah untuk melakukan sesuatu. Padanya hanya silih berganti antara sedih, bingung, dan gundah gelisah. Orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah dapat dikatakan bahwa ia telah mendapat pertolongan dalam mencapai tujuan. Ibadah pun akan menjadi ringan dan perbuatan taat akan menjadi menyenangkan jika dada seseorang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula untuk seorang penuntut ilmu, ia akan merasa enteng dalam menuntut ilmu dan dalam belajar, serta merasa bergairah saat dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kelapangan dada, kebaikan bagi seorang hamba akan dengan mudah digapai. Dengan demikian, hati atau dada yang merasa lapang dan ringan mempunyai peran yang sangat besar bagi seorang untuk memperbaiki kehidupannya. Semakin besar dan semakin runyam masalah yang dihadapi, maka seseorang membutuhkan suasana hati yang semakin tenang dan dada yang lapang untuk menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba dan nabinya Musa alaihissalam untuk menghadap Fir'aun, Musa alaihissalam meminta kepada Allah dengan doanya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkan untukku dadaku dan mudahkan untukku urusanku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman untuk meneguhkan hati hamba dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami, wahai Muhammad, telah melapangkan untukmu dadamu? Yakni Allah berikan anugerah ilahiyah dan menguatkan dan melapangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, lapangnya dada adalah sebuah anugerah agung. Seorang hamba membutuhkan taufik dan pertolongan dari Allah untuk mendapatkan kelapangan dada. Berikut adalah beberapa hal yang bisa membuat atau menolong dada seorang menjadi lapang dan ringan. Hal pertama adalah yakin bahwa Allah telah mengatur dan memberikan yang terbaik bagi seluruh hambanya. Allah telah mengatur seluruh jalan kehidupan makhluk di semesta, dari hal yang terkecil seperti memberikan makan untuk seekor hewan tak berakal sekalipun,
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah telah memberi rizkinya. Bahkan sampai hal terbesar seperti mengatur jalannya orbit planet dan benda-benda langit di tata surya dan galaksi. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dengan meyakini bahwa Allah telah mengatur segala yang ada di muka bumi dengan sangat baik, maka hal tersebut akan dapat meringankan hati kita dan melapangkan dada kita. Kemudian hal kedua yang dapat melapangkan dada adalah senantiasa meladani dan mencontoh sifat, sikap, serta perilaku Nabi Muhammad SAW. Beliau senantiasa menjadi suri tauladan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Beliau memberikan kita contoh yang baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Hal-hal batiniah yang ada dalam diri beliau melimpah ruah, meluap hingga terpancar dan tercerminkan dalam tindak tutur beliau. Rasulullah SAW yang pemaaf dan lemah lembut merefleksikan betapa luas dan lapangnya dada beliau SAW. Hal inilah yang harus senantiasa kita tiru, contoh dan teladani dari Rasulullah SAW. Kemudian hal ketiga yang dapat melapangkan dada dan meringankan hati adalah ikhlas dalam melaksanakan ketaatan dan giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah dan ketaatan yang ikhlas dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sarana kelapangan dada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai melalui sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhbiba ilayya tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Aku dijadikan senang kepada wangian dan wanita, dan dijadikan kesenangan hatiku bila dalam sholat. Ibadah yang dilakukan dengan ketakwaan yang murni dan secara konsisten berumpama seperti air putih atau air mineral yang selalu dibutuhkan, yang menghilangkan dahaga dan menjaga kesehatan bagi yang meminumnya. Ibadah yang seperti inilah yang akan mengantarkan kita kepada kelapangan dada. Hal keempat yang dapat melapangkan dada adalah senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla. Mengingat Allah atau berzikir kepadanya membuat hati tenang dan dada terasa lapang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ibadallah, hal kelima yang dapat membuat atau menolong kita mencapai ketentraman hati atau ketentraman batin dan kelapangan dada adalah berbuat kebaikan dan kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat kebajikan dapat dilakukan seseorang yang memiliki posisi, atau jika tidak memiliki posisi dengan hartanya, atau jika tidak dengan posisi dan hartanya, ia dapat melakukan dengan tenaga dan lain sebagainya. Barang siapa yang berbuat baik kepada hamba Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan di hatinya. Memperbaiki keadaan ini dengan melapangkan hati dan berbuat kebaikan kepada sesama makhluknya.
Adapun orang yang pelit, maka dadanya akan terasa sesak, jiwanya terasa kering, dan rezekinya pun akan sempit. Hal keenam yang dapat membantu kita mencapai ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kelapangan dada adalah menjauhi hal-hal yang menjadi racun dan penyakit bagi hati. Hal-hal yang menyebabkan hati menjadi sakit sangatlah banyak. Di antaranya adalah iri, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Semua ini adalah jalan yang tercela dan rendah. Apabila hati seseorang telah dirasuki hal-hal tersebut, maka ia akan merusak, menjadikannya gelap, dan membuatnya menjadi sempit. Akhirnya ia akan merasa kurang nyaman dan hartanya pun tidak akan berkah. Hal ketujuh yang dapat meringankan hati dan menenteramkan jiwa adalah menjaga diri dari berbagai maksiat. Menjaga diri dari berbagai maksiat berarti menjaga lisan dari berbagai perkataan yang haram, menjaga telinga dari berbagai pendengar yang haram, dan menjaga pandangan dari berbagai pandangan yang haram. Banyak mendengar, melihat, dan dengan sesuatu yang haram atau bermaksiat kepada Allah akan membuat hati atau berdampak negatif pada diri kita. Karena yang demikian bisa mengantarkan seorang pada kesedihan, kegalauan, dan dampak-dampak tidak terpuji lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, hendaknya kita berharap dan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia melapangkan dada kita dan memudahkan urusan kita. Kita juga harus senantiasa melakukan hal-hal bermanfaat yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai hal tersebut, sehingga kita sukses menempuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amarakum wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Addu'a. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasara dina wa khazul man khazal muslimin wa dammir a'da'ad din wa kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala
والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.